Seperti biasa, Jeng Deni bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tapi guys, sebelum Jeng Deni lanjut, Jeng Deni bakal mengingatkan kembali untuk kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Sebelum memulai informasi maupun berita hari ini, kami membuka open donasi Ikatan Alumni Insan Cendekia Bengkulu. Donasi ini untuk musibah kebakaran yang telah terjadi yang menimpa salah satu keluarga kita di MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah yang kini dialami oleh keluarga Ahmad Mubarok kelas 10 MIPA 2, siswa angkatan 5. Musibah ini terjadi Minggu 28 Maret 2021 yang berlokasi di Mana, Bengkulu Selatan. Nah guys, berita utama hari ini ada warga Tengah Padang tewas diduga dibunuh. Dilaporkan dari Karangtinggi, ini Siarto berumur 50 tahun, warga desa Tengah Padang ditemukan tak bernyawa di dekat kawasan perkebunan kelapa sawit PT Agra Sawitindo Desa Ujung Karang, itu Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Saat ditemukan, korban mengalami luka akibat sabetan senjata tajam pada bagian leher bagian kiri. Ia diduga menjadi korban pembunuhan dengan terduga pelaku berinisial DD, 45 tahun. Nah, tak lain DD ini adalah tetangganya si korban. Nah, dugaan sementara aksi nekat pelaku lantaran istrinya ini diduga berselingkuh dengan korban. Tak lama usai kejadian, terduga pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres Bengkulu Tengah. Dugaan pembunuhan yang terjadi di Desa Ujung Karang hari ini, Bang? Ya, tadi kita mendapat laporan dari warga bahwa ada dugaan tindak pidana pembunuhan di Desa Ujung Karang, tepatnya di lahan sawit di dekat PT Agra. Setelah kita ke TKP, memang itu adalah terjadinya pembunuhan di mana korban sudah tergeletak di lahan sawit dan pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres. Korban inisial dengan S dan pelaku inisial D. Pelaku melakukan pembunuhan dengan cara membaca korban menggunakan parang dengan sekali, dan itu korban langsung terjatuh. Setelah itu pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres, ke para penyidik. Kalau dari hasil pemeriksaan sementara, Bang, dan pengakuan pelaku, itu motifnya apa, Bang? Alasan pembacokan? Motif mungkin dugaan sementara karena diduga oleh pelaku, istri pelaku berselingkuh dengan korban. Makanya mungkin pelaku merasa tidak terima dan merasa dendam. Akhirnya pada saat bertemu korban di lahan sawit, pelaku langsung melaksanakan aksi. Kalau ribut-ribut sebelumnya sudah pernah terjadi apa baru kali ini lah, Bang? Untuk ribut-ribut sementara hasil dari interogasi kami awal belum pernah ada. Memang selama ini pelaku memendam rasanya karena melihat merasa istrinya selingkuh. Tapi mungkin pengakuan pelaku hari ini dia sudah tidak tahan lagi menahan emosinya itu, makanya langsung dia melakukan aksi pembunuhan. Oke, sip. Nah guys, untuk berita selanjutnya ini masalah perangi sampah. Kompak perangi sampah, sinyal Helmi Ferry berduet songsong 2024. Dilaporkan dari Bengkulu, RBT, keseriusan pemerintah kota Bengkulu di bawah duet kepemimpinan Wali Kota Haji Helmi Hasan SE dan Wakil Wali Kota Dr. Dedi Wahyudi SEMM memerangi sampah mendapat perhatian sekaligus dukungan dari kabupaten tetangga, yakni Bengkulu Tengah. Kemarin Bupati Dr. Haji Peri Ramli SHMH secara khusus menyambangi kantor wali kota di Komplek Masjid At-Taqwa, Anggut, Kota Bengkulu. Kedatangan orang nomor 1 di bumi Maroba Kita Maju tersebut tidak lain menjalin kerjasama mengenai penanganan atau pengelolaan sampah di kota dan juga Bengkulu Tengah. Poin kerjasama kedua, pemerintah daerah ditandai dengan penandatanganan MOU dari Bupati dan Wali Kota. Nah, dijelaskan di sini Peri bahwa pemerintah Kabupaten Benteng telah menyediakan lahan di Kecamatan Semidang Lagan untuk dijadikan tempat pembuangan akhir sampah. Nantinya TPA yang ada saat ini di Air Sebakul dipindahkan ke Semidang Lagan
sebagaimana disampaikan wali kota bakal disulap menjadi taman buah. Nah, semoga dengan kerjasama ini Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi lebih baik lagi, lebih indah, lebih bersih. Ya, alhamdulillah MOU tadi gagasan cerdas, tawaran luar biasa dari Bupati Kabupaten Benteng. Jadi Bupati Kabupaten Benteng ini melihat, mendengar dan membaca bagaimana kemudian Kota Bengkulu sedang semangatnya menyelesaikan persoalan sampah. Persoalan sampah ini bukan hanya persoalan Kota Bengkulu, tapi hampir seluruh ibu kota provinsi di Indonesia mengalami hal yang sama. Tetapi yang luar biasanya adalah Bupati Kabupaten Benteng bukan hanya soal mengeluhkan itu, tapi dia cari solusi. Maka hari ini setelah pembicaraan beberapa waktu lalu dengan wakil wali kota, dan saya sudah minta Pak Sekda Kota juga untuk berkoordinasi dengan Sekda Kabupaten Benteng, dan kemudian semangatnya sama. Maka mengikat itu dengan cara apa? Pak Bupati Benteng datang hari ini membawa MOU ya, kerjasama antara kota dan Kabupaten Benteng untuk apa? Untuk nanti kita punya TPA bersama, dan kita juga punya dermawan ini ya, ibu anggota DPRD kita dari Kabupaten Benteng yang punya lahan, dia menyediakan lahannya, sehingga untuk membangunnya nanti dari Bupati dan Wali Kota Bengkulu kita akan sama-sama berjuang, bukan hanya anggaran APBD, tapi kita juga akan memperjuangkan melalui anggaran pusat. Kami berdua akan berangkat ke Jakarta untuk kemudian meyakinkan pemerintah pusat agar kemudian bisa membangun TPA kita, ya, baik itu kota maupun Kabupaten Benteng. Dan tentu ini adalah suatu hal yang sangat baik sekali, maka kita akan berterima kasih kepada Pak Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Benteng kita yang sudah mau untuk mengorbankan sebagian tanahnya untuk kebaikan bagi kota dan Kabupaten Benteng. Dan tentu saja ini menjadi hal yang sangat baik sekali untuk kemudian kita dukung bersama-sama. Sengaja hadir pada hari ini di Kota Bengkulu di Gubernur ini tentunya untuk MOU jadi kerjasama solusi tempat pembuangan sampah. Kita sudah menjaga lahan dan tahun ini sudah saya anggarkan untuk membuat jalan menuju lokasi melalui karya bakti dari TNI yang ada di Benteng. Artinya apa? Kita setuju. Sebelum kita ketemu Pak Wakil Wali Kota, kita sudah punya inisiatif memang membangun tempat pembuangan sampah. Artinya apa? Kalau Kota Bengkulu membuang sampah di perbatasan Bengkulu Tengah, sebab itu sedikit tanggung sekali. Apa salahnya kita satukan aja antara Benteng dan perbatasan dengan Kabupaten Sulu. Nah ini luar biasa. Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota juga menyambut baik. Ya saya dan unsur pimpinan DPRD, ada Ibu Epison, ada Pak Sekda, ada tim begitu bahwa ini harus ditindaklanjuti. Bukan berarti saya MOU dengan Pak Wali Kota saja. Nanti kalau kami berdua aja, image-nya udah lain. Itu pasti ada apa-apa ke depan, itu gitu. Ya, padahal kita ini membuat tempat buangan akhir sampah yang ada di Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah. Nah guys, untuk berita selanjutnya ini dari halaman edukasi, seperti yang kita tahu bahwa saat ini anak-anak sudah memasuki ujian akhir sekolah dan sudah berjalan tentunya. Seperti contohnya dari SMA Negeri 3 yang ujian akhir sekolahnya berjalan kondusif. Memasuki hari ketiga pelaksanaan ujian akhir sekolah berbasis kertas dan pensil di SMA Negeri 3 Benteng masih berjalan dengan lancar. Nah, Kasih Pendidikan Menengah Atas Cabdin Wilayah 8 Karangtinggi Bengkulu Tengah Sujarwo MPD yang memantau langsung proses berjalannya ujian. Nah, dikatakan oleh Sujarwo, hasil monitoring dan pengawasan ujian akhir sekolah di SMA Negeri 3 ini masih berjalan kondusif, dimulai dari sarana prasarana yang memadai dan tentunya protokol kesehatan yang ketat. Pemantauan berjalannya kegiatan ujian. Nah, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 sendiri, Rahmat Wibowo MPD SI, menjelaskan sebanyak 244 pelajar kelas 12 yang mengikuti ujian akhir sekolah untuk 2 mata pelajaran yang diujikan.
Nah, pelaksanaan ujian akhir sekolah ini akan berlangsung selama 7 hari. Nah, untuk adik-adik di luar sana yang sedang mengikuti ujian, terus semangat demi cita-cita yang kalian impikan selama ini. Jadi walaupun di tengah pandemi ini ataupun di cuaca apapun, kalian harus tetap semangat belajar di rumah maupun di sekolah. Nah guys, itu saja berita hari ini yang terbit 1 April 2021. Nah, bagi kalian yang ingin lebih lengkap lagi, kalian boleh berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Nah guys, ini juga bakal mengingatkan ke kalian untuk jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload, kalian orang pertama yang menontonnya. Saya Jeng Didi dan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.